Makin seru aja nih bro. Kita putar dulu ya. Buka baju kau. Buka. Bikin pesan. Kau. Kenapa kau bukan? Kenapa kau? Apa bakat kau? Tak boleh arogan bang kau. Kau turun keluar tak boleh arogan. Kenapa boleh arogan? Betul. Namanya kalian. Nama kau bukan? Kamu siapa kau senang kau? Boleh arogan dengan apa? Buka kau. Kau tak bikin sini kau. Sini kau jangan bikin. Ini jangan bikin. Foto-foto. Kenapa kan Kau jangan bikin. Ada kerja apa sini? Kerja apa? Polisi mengapain? Ada polisi nggak? Apa boleh? Kenapa kau suruh mobil? Ini jalan gas berapa bang? Jalan gas berapa ini? Kenapa suruh keluar mobil itu? Anda mengamankan? Apa saya ada amankan? Apa tidak aman? Mengamankan apa menyuruh keluar mobil? Kau suruh keluar mobil tadi? Itu saksi itu. Kau macam hebat aja kau. Saya bertanya tuh. Kau suruh keluar sini. Ya aku tidak tahu. Anda Tiba-tiba kamu. Kau nggak ada artinya sini. Kau. Tapi tidak kau mempersalahkan. Kau polisi. Saya bertanya Anda sebagai apa? Sebagai apa? Polisi. Saya tahu Anda polisi. Jadi lawan keadaan ini Anda sebagai apa? sebagai apa? Masyarakat amankan di sini. Mengapa apa nyuruh mobil pulang? Apa tidak aman? Tidak aman. Aman tidak? Aman tidak? Hah? Kau apa ini? Saya bertanya. Kami masyarakat. Abang yang lakukan apa? Datang lo ya. Muka aku tengok ini. Tengok apa? Tanganmu turun, muka lihat. Seluruh polisi Indonesia mencari kau. Tangan kau lihat. Di sini. Kan kau tadi ditandai kau kan? Jangan bersuara kau. Minta maaf kau lu. Minta maaf kau lu nama kepolisian Indonesia. Minta maaf aku. Hah? Seluruh polisi Indonesia minta maaf. Minta maaf kenapa? Ada kekerasannya kan? Ada yang lebih berani dari preman bukan? Lagi-lagi hanya kekerasan yang ada di lubuk sanubari mereka. Sepertinya mereka dibentuk dengan kekerasan dan bukan hukum. Kami merasa malu dengan segala kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum. Apalagi aparat dari institusi yang paling suci di negara kita ini. Seakan-akan kami tidak percaya bahwa aparat negara penegak hukum mampu melakukan seperti itu. Tapi seandainya preman yang melakukan kekerasan tersebut, kami masih percaya. Karena hanya preman yang boleh melakukan kekerasan. Dan aparat negara penegak hukum tidak boleh. Jika aparat yang melakukan kekerasan, maka aparat kita lebih rendah dari preman tersebut. Aparat kita lebih rendah bro. Padahal kalau kita lihat di video tersebut, tidak ada satupun para preman yang melakukan kekerasan. Yang artinya para preman tersebut masih memiliki harga diri dibanding aparat-aparat kita. Kita lihat lagi bro. Sip. Buka baju kau. Buka. bikin pesan. Kau. Kenapa kau bukan? Kenapa kau? Apa bakat kau? Tak boleh arogan bang kau. Kau turun keluar tak boleh arogan. Kenapa boleh arogan? Betul. Namanya kalian. Nama kau bukan? Kamu siapa kau senang kau? Boleh arogan dengan apa?
Foto. Lapakan naman. Kau jangan pergi. Anda sebagai apa sini? Sebagai apa Anda? Polisi mengapain? Ada polisi nggak? Apa boleh? Kenapa kau suruh mobil? Ini jalan gas berapa Pak? Jalan gas berapa ini? Kenapa suruh keluar mobil itu? Anda mengamankan? Apa saya ada amankan? Apa tidak aman? Mengamankan apa menyuruh keluar mobil? Kau suruh keluar mobil tadi? Itu saksi itu. Kau macam hebat aja kau. Saya bertanya tuh. Hei, kau suruh keluar sini. Ya, aku tahu. Anda ini keluar. Tiba-tiba kamu. Kau nggak ada artinya sini. Kau. Tapi tidak kau mempersalahkan. Kau polisi. Saya bertanya Anda sebagai apa? Sebagai apa? Polisi. Saya tahu Anda polisi. Jadi Lawan keadaan ini Anda sebagai apa? sebagai apa? Mengamankan di sini. Mengaman apa nyuruh mobil keluar? Apa tidak aman? Tidak aman. Aman tidak? Aman tidak? Hah? Oke, sudah jelaskan bahwa preman tersebut tidak sedikit pun melakukan kekerasan. Dan hanya aparat kita yang melakukan kekerasan atau persekusi. Seperti di video yang pertama tadi. Berhubung karena aparat kita yang melakukan kekerasan tersebut, maka kita bisa anggap mereka sebagai preman berseragam. Dan sangat jelas bahwa aparat kita seperti tidak mengerti hukum. Wahai semua aparat-aparat penegak hukum, dengerin nih bro. Hukum adalah suatu bentuk upaya untuk meminta pertanggungjawaban. Sekali lagi, hukum itu adalah suatu bentuk upaya untuk meminta pertanggungjawaban. Paham kan? Lantas, apakah kekerasan adalah bagian dari upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban? Kejam juga ya bro, hukum di negara kita ini. Menginterogasi musuh dengan kekerasan kayak zaman perang aja. Seandainya saja para preman-preman tersebut mengerti hukum, pastilah aparat kita dituntut. Dan kalau sudah begitu, negara bisa kalah dengan preman. Gua pikir cuma Polantas Medan doang yang kagak ngerti rambu-rambu lalu lintas. Ternyata ada lagi yang kagak ngerti hukum. Seperti tidak dididik bro. Kita semua pasti tidak suka dengan aksi-aksi kekerasan. Dan semua bentuk premanisme harus kita lawan. Negara tidak boleh diam membiarkan aksi-aksi kekerasan. Dan negara tidak boleh kalah melawan preman. Karena kekerasan adalah bagian dari premanisme dan bukan bagian dari penegakan hukum. Masa sih memberantas preman dengan aksi kekerasan sih? Bro, apakah hukum negara kita tidak lengkap tanpa kekerasan? Apakah kekerasan harus kita tunjukin untuk menegakkan hukum? Apakah preman yang membentuk Polri? Sekali lagi bro. Kehormatan negara ada di penegakan hukum. Dan bukan di kekerasan. Ingat, hukum adalah panglima. Kekerasan adalah premanisme. Dan jangan satukan hukum dengan kekerasan. Kekerasan bukan solusi. Kekerasan adalah bagian dari permasalahan. Apakah aparat kita bagian dari permasalahan? Jika kekerasan adalah bagian dari hukum, maka penegakan hukum di negara kita akan selalu bermasalah. Secara hukum, kekerasan itu hanya boleh dilakukan di ring tinju dan bukan di luar dari ring, apalagi di tempat umum. Kuat dugaan pelaku kekerasan tersebut tidak akan diproses karena video tersebut belum viral. Dan terlebih lagi pelakunya adalah anggota Polri. Langgar maklumat Kapolri aja cuma dikenakan sanksi bro. Masa sih cuma menjewer kuping preman bisa diproses sih bro. Salam salon pas. Salam bonyok-bonyok. Salam adu otot. Oke bro.